أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah jamaah sekalian yang berbahagia, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan belajar tafsir dan tadabbur kita yang akan masuk ke dalam surat Al-Insyirah atau surat Alam-Nashrah ya. Ini adalah salah satu surat yang luar biasa yang mana memberikan gambaran keyakinan dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yaitu Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi cobaan-cobaan hidup yang menyempitkan hati dan juga menyempitkan diri beliau selama fatrah dakwah beliau. Baik, surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat dan merupakan surat Makkiyah, yang mana Makkiyah ini kita ulas sedikit adalah surat yang Allah wahyukan dalam periode dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Baik, bismillah kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Di situ adalah ada alif istifham ya. Jadi menanyakan atau mempertanyakan. Alam nashrah, bukankah nashrah kami telah syaraha. Syaraha itu telah melapangkan, telah membuka, telah melonggarkan laka untukmu wahai Muhammad sadrak, yaitu dadamu. Baik, di ayat yang pertama ini setidaknya kita akan temukan ada dua jenis penafsiran ya, atau dua macam penafsiran yang kalau kita merujuk dalam tafsir Al-Azim, Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir, kita akan temukan yang pertama maknanya adalah ai amma syarahna laka sadrak, yakni nawarnahu. Jadi yang dimaksud dengan alam nasrah itu Allah telah lapangkan kepada Nabi Muhammad SAW hatinya atau dadanya. Itu maksudnya adalah nawarnahu, yaitu kami telah menerangi jiwanya, telah menerangi hatinya, telah menerangi dadanya. Waja'alnahu fasihan rabihan wasi'an, dan kami jadikan waja'alnahu kembali pada sadar, dada, fasihan kemudian rahiban, itu maknanya sama, yaitu kelonggaran, yang wasi'an, yang luas. Jadi di sini Allah menekankan kembali kepada Nabi Muhammad SAW yang saat itu sedang dalam himpitan proses dakwah yang luar biasa ya. Banyak tekanan, kemudian embargo dan lain sebagainya. Kemudian Allah mewahyukan ayat yang pertama ini, alam nashrah laka sadrak, ini untuk menguatkan, meneguhkan lagi bahwa Allah tidak meninggalkan nabinya, Nabi Muhammad SAW. Allah juga yang senantiasa bersama dengan beliau. Allah juga yang menghadirkan rasa optimis, rasa yakin, kemudian rasa lapang. Dalam artian lapang ini dapat menerima keadaan gitu ya. Alam nashrah laka sadrak, ya. Kaqaulihi ta'ala, seperti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, di surat Al-An'am ayat 125 ya. Famay yuridillahu ay yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Di sini dikatakan makna syaraha tadi itu maknanya adalah tadi melebarkannya atau melonggarkan, itu sejalan dengan yang dikutip dari surat Al-An'am. Wa may yuridillahu, barang siapa yang Allah kehendaki baginya ayyahdiyahu, Allah berikan hidayah, maka hati orang tersebut yashrah, maka Allah akan bukakan, Allah akan lapangkan sadrahu, jiwanya, dadanya, hatinya lil Islam, untuk menerima Islam. Jadi makna yang pertama di sini adalah Allah, jika Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada seorang hamba, maka Allah akan mudahkan seseorang tersebut untuk memahami agamanya. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya sebuah kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah akan faqihkan dia, akan fahamkan dia ilmu agama. Nah, ini menjadi sebuah catatan bagi kita bahwa insya Allah bagi mereka yang berniat untuk memperdalam ilmu agamanya dengan cara-cara yang sesuai, dengan metode-metode yang pas, maka orang tersebut hatinya akan lapang. Hatinya akan Allah lapangkan.
Hatinya akan Allah luaskan untuk menerima ilmu, kemudian memahami dengan baik. Nah, ini menjadi catatan bagi kita di luar sana, masih banyak orang-orang yang belajar agama, namun hatinya justru menjadi sempit. Nah, ini sebuah fenomena yang terjadi belakangan ini ya. Meskipun kalau kita lihat dari sejarah Islam secara umum, dimanapun di dunia, ini sudah terjadi lama sekali. Tapi untuk di Indonesia mungkin baru-baru sekarang, sehingga ada orang yang belajar agama, namun ekstrak dari belajar agama tersebut, hatinya malah justru menjadi sempit, malah kaku, malah tidak berlapang dengan saudaranya yang sesama muslim. Jadi dikit-dikit memandang seseorang yang berbeda dengannya salah, kemudian melakukan hal-hal yang tercela dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa ada yang salah dari proses belajar agamanya. Sebab Allah sendiri menjanjikan ya, alam nashrah laka sadrak. Ini yang kalau sasarannya adalah Nabi Muhammad SAW. Namun ada yang sasarannya umum. Yang tadi di surat Al-An'am ya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang Allah kehendaki baginya dengan sebuah hidayah, memberikan sebuah hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Islam tidak hanya sebuah ajaran atau sebuah agama yang berhubungan antara manusia dengan Tuhan, tapi di Islam juga diatur hubungan antara manusia dengan manusia. Jika dengan Allah kita merasa hati kita lapang, namun dengan sesama manusia justru sebaliknya, ini patut dipertanyakan. Sebab metode dakwah Islam atau yang berhubungan dengan ajaran Islam itu selalu mencakup dua hubungan horizontal dan vertikal. Jika salah satunya ada yang salah, maka bisa jadi cara belajarnya itu ada yang salah. Sehingga ini menjadi catatan, bahkan teguran bagi kita, bagi yang bersemangat dalam belajar agama, namun hatinya justru merasa sempit, ya, tidak nyaman. Ini perlu dipertanyakan. Dalam artian kepada sesama muslim tidak nyaman, kemudian mudah sekali untuk menyalah-nyalahkan dan sebagainya, sehingga ini tidak berlaku ya, isyrah atau alam nashrah laka sadrak ini tidak berlaku baginya. Baik, itu adalah tafsiran yang pertama ya. Jadi untuk yang tafsiran pertama ini paling tidak kita memahami bahwa Nabi Muhammad SAW sudah diberi banyak sekali nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan nikmat itu dapat melapangkan hatinya dari keadaan yang mengganggu, dari keadaan yang menghimpit ya, terutama dalam fase dakwah beliau. Untuk itu biasanya para ustadz dan ulama kita sering membaca surat ini ya, salah satunya adalah surat ini, agar ketika beliau merasakan kehimpitan di dalam hidupnya, mereka berharap bahwa dengan wasilah ayat-ayat ini dia dapat beliau dapat merasakan hati yang lebih tenang dan lapang. Baik, mungkin ini tafsiran yang pertama berkenaan dengan ayat yang pertama. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrahnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.